Siap sudah, Pak. Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya, terutama kepada kakak moderator dan juga rekan-rekan dari Tunas Hijau Indonesia yang sudah memfasilitasi saya untuk em, sharing sharing ilmu kepada teman-teman semua terkait rekayasa sumber daya air di topiknya terkait analisis ketersediaan dan pemanfaatan air. Ya, perkenalkan di sini saya Bagas Yoga Pratama selaku narasumbernya. Saya sama seperti Pak Madindra Yana sebelumnya. Saya dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Program studinya D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Nah, bicara terkait analisis ketersediaan pemanfaatan air ini sebenarnya eh, terus terang saya juga sempat apa namanya berpikir keras ya, ini bagaimana ya cara untuk memaparkan, memberi pemahaman kepada teman-teman semua biar apa namanya tidak menimbulkan kebingungan ya, karena memang ini terus terang berat ya analisis ketersediaan. Tapi kita coba ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik nantinya. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Pak Madendra yang terkait siklus hidrologi, tapi tidak masalah, saya akan coba menjelaskan lagi ya secara sederhana gitu terkait siklus hidrologi. Tadi sudah dijelaskan tuh sebelumnya sama Pak Madendra. Nah, apa itu ilmu hidrologi gitu. Terus kemudian harus diketahui dulu siklus hidrologinya. Jadi kemarin sempat saya sudah sharing dengan Pak Made, ini kira-kira ditampilkan lagi nggak siklus hidrologi? Oh ya, silakan. Ya nanti pengen saya ya saya tampilkan lagi terus saya jelaskan begitu ya. Jadi untuk siklus hidrologi ini teman-teman, kalau teman-teman di situ baca ada kata-kata condensation, precipitation, transpiration, wah berat sepertinya ya. Tapi tidak usah terlalu apa namanya dipikir berat-berat. Saya akan memandu teman-teman untuk memahami ini. Jadi yang pertama itu kalau misalkan kita lihat lihat kumpulan air yang ada di laut yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang ada ikan-ikannya paling sebelah kanan ini, kemudian dia karena ada sinar matahari di sini, dia menguap, teman-teman. Dia menguap, kemudian dia berkumpul tuh sama teman-temannya. Dia nguap satu-satu gitu ya, dikumpulkan. Akhirnya ketemu tuh teman-temannya di atas. Ya, jadi awan ya, jadi awan. Disebut apa namanya biasanya kumpulan awan ya, bisa mendung suatu saat ya. Nah, ini awan ini jadi satu apa ini namanya kumpulan ya, jadi membentuk gumpalan begitu. Nah, akhirnya di tempat lain juga ada yang menguap dari tanaman-tanaman itu juga ada yang menguap kan ada tetes-tetes air tuh biasanya di daun ya kemudian kena panas dia kena panas menguap juga jadi berkumpul dengan teman-temannya di atas jadi awan juga ya, sama. Nah, akhirnya dari awan-awan tersebut berkumpul menjadi satu ya, bergerak ya, bergerak ke arah eh, dataran yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah pegunungan atau bukit-bukit. Nah, berkumpul di sana karena apa namanya dorongan angin begitu ya ke arah sana, perbedaan tekanan sehingga mereka akan berkumpul menjadi satu. Akhirnya mendung gelap di daerah pegunungan. Nah, mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah naik ke gunung begitu, terus di sana sudah mulai mendung, nah itu yang cukup membahayakan ya, karena licin dan seterusnya. Nah, setelah dia berkumpul tadi menjadi mendung, akhirnya dia menjadi hujan. Hujan di daerah gunung sini, di daerah pegunungan sini hujan. Nah, daerah pegunungan sini hujan, air itu akhirnya ya berkumpul lagi menjadi satu di sungai-sungai. Ya. Jadi dari sini kan kalau teman-teman ya terutama yang teman-teman SD ini yang biasanya suka menggambar gunung, nah itu kan pasti ada sawah, ada
sungainya. Nah, seperti itu. Jadi setelah tadi airnya jatuh, masuknya ke sungai. Ada juga yang masuk ke tanah, ada juga yang ngalir di atas tanah, ya, melalui rumput-rumput begitu. Nah, ini yang lewat di sungai ini. Nah, sungai kemudian dia menjadi satu di tampungan yang cukup besar sebelum dibuang ke laut. Nah, ini biasanya kalau teman-teman sebut, nah, ini adalah waduk. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Indra ya, waduk. Jadi itu waduk di situ kumpulannya air yang dari gunung, yang dari dataran tinggi, itu dia berkumpul di situ. Nah, di waduk itu, terus kemudian ada beberapa persen air yang terserap sama tanah, ya, terserap tanah ke bawah. Ada yang menjadi air tanah di bawahnya ini berkumpul ya, di bawah. Nah, terus kemudian ada juga yang sisanya juga kembali ke laut, ya, melalui kayak kalau teman-teman lihat di sini ada perusutan ya, seperti perusutan. Sebenarnya itu eh, apa namanya? Kalau bahasa di teknisnya peluncur gitu ya, spillway. Tapi ya untuk bahasa teman-teman biar bisa memahami lebih mudah, yes, itu ya ada luncuran air di situ ya, luncuran air kemudian dia kembali ke laut, kembali ke laut jadi satu, terus kemudian dia mengulangi siklus itu lagi, siklus perputaran air itu lagi. Nah, seperti itu siklus hidrologi atau siklus air yang terjadi di muka bumi ini, gitu ya. Jadi tidak serta-merta air itu tiba-tiba datang dari hujan, kemudian dari hujan jatuh ke tanah terus menghilang airnya, tidak. Tetapi setelah mempelajari ini teman-teman tahu, oh, air itu ternyata berkumpul di suatu tempat, entah di waduk, kemudian nanti terakhir dia berkumpul di laut. Nah, dari waduk, laut, atau dari tanaman-tanaman itu airnya eh, menguap ya kena matahari itu. Seperti itu. Terus kemudian, nah, karena tadi sudah belajar terkait eh, siklus hidrologi, siklus air, nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa ternyata ya, sebaran air di muka bumi itu 97,5%-nya air asin, teman-teman. Biasanya, bukan biasanya ya, memang kenyataannya air asin itu sering dijumpai di lautan. Pak, tapi sering nih saya buat air garam ya, air biasa saya kasih garam, kan asin juga ya. Tapi yang termasuk 97,5% itu lautan, teman-teman. Jadi bukan yang teman-teman buat itu tadi. Nah, kemudian sisanya, ya, sisanya ada 2,5% dari air tawar. Air tawar itu ya dari air sungai, air tanah, itu airnya tawar. Kalau dikumpulin jadi satu di wadah tertentu gitu ya, itu cuma 2,5% total. Nah, kemudian dipecah lagi dari 2,5% air tawar itu komposisinya ada es, ya, lapisan gletser, atau biasanya kalau di pegunungan-pegunungan mana itu negara New Zealand seperti itu yang, atau mungkin negara yang eh, sering turun salju, itu 69%-nya di sana. 30%-nya menjadi air tanah, 1%-nya dia air permukaan ya termasuk sungai itu tadi. Nah, seperti itu. Itulah komposisi sebaran air yang ada di muka bumi kita. Nah, terus kemudian setelah dari sini, nah ini memang agak berat ini. Kalau untuk teman-teman SMP SMA mungkin sudah mulai menyentuh ini ya, mengetahui lah kalau SMP itu sudah mulai mengetahui paling tidak. Bukan mengetahui, tak ya cukup tahu begitulah, cukup tahu. Kalau yang SMA SM kan sederajat mulai mengenal, mengenal. Kalau yang SMA SMK yang mulai mengetahui dan lebih memperdalam terkait undang-undang. Nah, ini ada undang-undang di negara kita 17 tahun 2019 terkait sumber daya air. Tadi sempat disinggung dengan Pak Made Indrayana ya terkait sumber daya air. Ternyata sumber daya air ini yang diharapkan di peraturan ini
itu bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di semua bidang. Apa aja semua bidang itu ya, termasuk pertanian, peternakan, industri, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sumber daya air, ya, kira-kira ada tiga kata atau mungkin dua sampai tiga kata yang kemudian dari kata-kata itu dikumpulkan menjadi beberapa kelompok frasa, ya, atau bahkan kata seperti air. Air itu ya semua air yang ada di permukaan tanah, ya kayak air tanah itu tadi. Terus kemudian, maaf, maaf, kalau yang permukaan tanah kayak sungai. Terus kemudian yang di bawah tanah itu adalah air tanah, gitu ya. Air tanah atau ya yang air berada di dalam tanah yang teman-teman pompa tiap hari untuk keperluan minum, masak, mandi dan seterusnya. Terus ada yang di atas tanah. Gimana? Di atas tanah, ngawang gitu ya, atau mungkin dia berjalan di atas tanah. Enggak. Jadi yang di atas tanah ini maksudnya adalah air hujan tadi sebelum dia menyentuh ke tanah. Nah, kemudian frasa selanjutnya adalah sumber air. Nah, sumber air ini adalah tempat atau wadah buatan yang ada di permukaan tanah, di bawah tanah juga di atas tanah. Kalau di sumber air ini macam-macam, banyak macamnya ya. Kalau di permukaan tanah tadi seperti saya sebutkan, dia bisa berupa sungai, dia bisa berupa waduk, dia bisa berupa apa namanya, tampungan, kolam retensi dan seterusnya, danau juga, eh, rawa-rawa. Ya. Di bawah tanah tadi air tanah ya. Ya, hanya satu air bawah tanah ya air tanah itu. Tetapi kalau air tanah itu di dalam perkuliahan ya tentu akan dikaji jauh lebih dalam ya, terkait air tanah. Terus kemudian di atas tanah, nah, sumber air juga dari air yang tadi sudah disinggung sama Pak Made Indrayana terkait rain harvesting itu tadi. Pemanenan air itu juga bisa dibuat sebagai sumber air tambahan yang nggak banyak tetapi yang bisa lah untuk misalkan untuk penggelontoran urinoir ya, atau mungkin untuk keperluan kalau misalkan dengan treatment khusus ya bisa untuk cuci tangan lah minimal. Tapi kalau untuk sampai konsumsi ya harus harus di ini ya, atau diminum ya, konsumsi harus diminum. Air dari hujan itu ya harus diproses lebih jauh ya. Ya mungkin yang lebih paham harusnya dari dosen lingkungan ya, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya, frasa selanjutnya itu daya air teman-teman. Yang terakhir di sini itu ya, slide ini itu daya air. Jadi daya air ini potensi ya, potensi atau apa ya, kemampuan suatu air untuk menggerakkan eh, benda tertentu. Misalkan daya air ini dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, untuk menggerakkan turbin seperti itu. Itu bisa ya, yang terkandung eh, dalam air itu dia sebenarnya punya potensi, ada potensinya ke arah sana. Nah, terkait apa namanya, analisis ketersediaan dan manfaatan sumber daya air ini perlu teman-teman tahu dulu ya, pengertian secara khusus yang dimaksud dengan ketersediaan ini jumlah airnya. Jadi jumlah airnya itu atau biasa disebut dengan volume air yang ada di waduk, ini gambarnya ini waduk atau penampungan air. Jadi dari sungai itu dibangun suatu bendungan itu besar gitu bendungannya. Nah ini gambarnya. Nah terus kemudian ada airnya dia ya, di kalau teman-teman lihat di atasnya ada airnya ya, itu terkumpul sebenarnya, airnya terkumpul di situ menjadi tambungan air. Nah, itu bisa menjadi sumber debit ketersediaan ya, dari waduk. Kemudian kalau dari waduk kurang, itu bisa diambil dari sungai terdekatnya, atau mungkin bisa diambil lagi dari mata air. Ini kalau dari air mata ya kurang, kalau dari air mata ya menangis, ya. Nggak cukup airnya. Kalau dari air mata, mata air ya. Jadi kadang suka terbalik-balik ya. Kadang saya juga mengajar di kelas juga
Saking semangatnya kadang terbalik. Ya. Harus menganalisis air mata. Wah, mata air. Nah, terus kemudian yang keempat ada air tanah. Nah, itu yang tadi sudah saya ini ya kasih tahu ke teman-teman. Oh, ternyata air tanah juga berperan untuk debit ketersediaan ini, ketersediaan air. Ya. Atau dia sebagai suplai atau tambahan air itu juga bisa dari air tanah. Terus kemarin itu sempat ada eh, mahasiswa saya gitu ya. Pak, saya ada inovasi lain. Ngambil sumber airnya. Oh, dari mana? Saya manen udara. Wah, luar biasa ya. Jadi dari udara dia dibuatkan semacam alat begitu untuk diubah menjadi air. Gitu ya. Dikondensasi, diembunkan seperti itu. Nah, ya silakan. Nah, gitu. Silakan kalau memang dirasa kompeten saya bilang begitu. Akhirnya sekarang masih proses untuk pembuatan. Jadi ya akhirnya kuliah di keakhiran ini seolah-olah jadi avatar. Ini ya, pengendali air, tanah, udara, ya. Hanya api ya nggak dikendalikan. Ya. Itu. Nah itu untuk ketersediaannya. Terus kemudian saya lanjut lagi. Nah kira-kira data apa sih yang menjadi pertimbangan atau yang harus dianalisis atau dikaji begitu ya? Atau diapakan ini? Dihitung, nah, bahasa lebih mudahnya dihitung. Itu ada data curah hujan, ya data hujan. Kalau teman-teman yang lingkupnya SD nggak paham apa itu curah hujan. Ya data hujan, ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya di awal di siklus itu ada hujan. Nah itu sebenarnya bisa dihitung itu. Ada alat pencatatnya. Biasanya kalau hujan sendiri ini kalau di perkuliahan ya bisa saya bahas 1 sampai 2 pertemuan dan masing-masing 3 jam. Wah, cukup lama. Tapi ya di sini teman-teman cukup tahu saja bahwa data yang wajib dipertimbangkan atau yang harus menjadi pertimbangan itu curah hujan salah satunya. Itu biasanya dicatat menggunakan alat pengukur hujan otomatis atau mungkin yang bisa disebut umbrometer, mungkin alat yang lainnya yang bisa mencatat hujan dengan baik sesuai dengan SNI. Terus kemudian selain data hujan perlu dipertimbangkan juga debit, ya, debit baik di sungai, di waduk, di air tanah dan seterusnya itu debit atau kumpulan air per satuan waktu. Jadi kumpulan air tadi kan volume dibagi dengan waktu. Jadi misalkan kumpulannya banyaknya adalah 1 meter kubik dibagi dengan 1 detik, ya berarti debitnya 1 meter kubik per detik. Nah sebenarnya berat ya kalau dibahas lebih jauh, tapi ya teman-teman hanya sebagai ini ya saya harus sebagai tambahan aja oh bahwa debit itu ternyata itu. Nah jadi itu yang menjadi pertimbangan untuk menganalisis ketersediaan itu. Terus tidak lupa juga kualitas air. Nah ini penting teman-teman juga. Kadang airnya ada airnya banyak. Tapi yang disayangkan adalah kualitasnya tidak memenuhi. Sudah dikumpulkan airnya, terus nanti ini tujuannya airnya untuk apa? Untuk air minum. Ternyata setelah dicek kualitas airnya, dia nggak masuk di peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Dia nggak masuk ternyata. Banyak tercemarnya, tercemar limbah. Sehingga harus diolah dulu atau kalau bahasa ininya di treatment, tapi diolah dulu baru bisa dikonsumsi. Jadi kalau di negara kita banyak terkendala terkait kualitas air. Jadi kualitasnya harus benar-benar diuji. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh ada air sungai diambil langsung diminum. Wah, ya bahaya kalau air sungainya kualitasnya nggak baik bisa keracunan. Atau mungkin dari air laut, wah seger airnya warnanya biru jernih. Ya, diambil itu terus diminum aja. Wah, bahaya. Kadar garamnya tinggi. Apalagi. Ya, itu bisa membahayakan. Jadi harus diolah dulu, diolah dulu. Terutama kalau yang teman-teman SMK, SMA, SMP pasti mengenal dengan pH. pH-nya diatur
biar tidak terlalu asam atau terlalu basah. Dia dibuat netral 7. Nah, itu untuk kualitas airnya. Kemudian untuk cadangan air tanah, nah ini penting teman-teman juga dipertimbangkan. Jadi nggak serta-merta, maaf, cadangan air tanah ini langsung dimanfaatkan. Banyak air tanahnya, sumurnya digali, kedalaman 5 meter sudah keluar airnya. Atau kedalaman 15 meter sudah keluar airnya, air tanahnya. Langsung dimanfaatkan, ya, langsung bagi-bagi satu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan seterusnya. Ya. Apa resikonya ya kalau cadangannya air tanah berkurang, ya otomatis nanti tanah-tanah di sekitarnya turun. Tanah-tanah sekitarnya turun. Loh, kok bisa ya? Karena tanah di bawahnya kan tadi kalau teman-teman lihat di siklus kan ada air yang di bawah tanah. Itu kalau diambil ya, kan otomatis tanahnya juga turun. Nah, kalau tanahnya turun ya gedung-gedung bisa roboh, rumah-rumah bisa miring, ya seperti itu. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi data-data yang di sini ini eh, dalam proses analisa seorang teknik atau tadi yang kata Pak Made bilang engineer, ya itu nggak bisa serta-merta langsung dipakai begitu ya, atau mungkin bahkan dimanfaatkan langsung begitu. Tetapi ada beberapa yang harus perlu pengolahan khusus seperti itu untuk menganalisisnya ke arah sana. Nah, ini kalau bicara debit andalan, wah ini sebenarnya materinya cukup lumayan berat tapi ya makanya mau saya ini tapi ya merupakan bagian dari kajian ini. Jadi ini maksud debit sungai itu tadi teman-teman, debit sungai itu yang dimaksud adalah debit andalan yang bisa diandalkan. Ya, misalkan teman-teman punya si A, si B, teman-teman yang pinter, wah itu yang jadi andalanku untuk jawab pertanyaan di cerdas cermat, wah misalnya begitu. Nah, ini sama debit juga seperti itu. Ada yang diandalkan atau yang dijagakan selalu ada di sungai. Jadi dia untuk berkurangnya juga nggak terlalu besar. Jadi sudah diandalkan, oh pasti ada kok di sungai. Oh di waduk pasti ada debitnya segitu. Nah, itu menjadi syarat khusus untuk pemanfaatan potensi sumber daya air. Misalkan mau merancang PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pasti di dalamnya ada turbin. Wah, turbin itu apa Pak? Teman-teman SD misalkan bertanya. Ya, turbin itu ya, bahasa ininya umumnya baling-baling, baling-baling, baling-baling bambu ya enggak. Ya, pasti baling-baling yang sudah di setting atau sudah diatur, ya enggak sembarangan baling-balingnya. Itu sesuai dengan debit yang direncanakan untuk menggerakkan baling-baling itu biar menghasilkan listrik, ya, menghasilkan listrik dari PLTA-nya itu tadi bisa berfungsi. Kemudian selain itu juga ada debit yang dijamin pasti ada ya di waduk itu untuk eh, kebutuhan memenuhi kebutuhan pertanian atau bahasa ininya irigasi. Jadi di lahan pertanian itu padi, jagung, terus apalagi itu kalau buah-buahan misalkan semangka, melon dan seterusnya itu tanaman-tanaman juga butuh air tadi sudah disinggung Pak Made ya bahwa nggak hanya manusia yang butuh air tetapi tumbuhan juga butuh, hewan juga butuh. Nah, itu tanaman misalkan di lahan pertanian juga butuh air. Maka di sungai itu paling tidak harus bisa menyediakan. Loh, kalau sungainya nggak bisa menyediakan gimana? Ya bisa ditambah airnya dari air tanah juga bisa. Tapi harus melihat ya, melihat kondisi. Kalau air tanahnya sering digunakan ya itu tadi bisa turun tanahnya. Nah, terus gimana solusi selanjutnya? Selain itu ya bisa dicari sungai-sungai lain sebagai sumber air terdekat Permisi untuk Pak, membantu suplai ya. untuk waktu pemaparan materinya kurang 5 menit lagi ya Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, ini berdasarkan debit andalan berdasarkan dari Lili Montarit ya Limantara itu
Teman-teman bisa lihat di situ misalkan untuk PLTA dari saran 85 sampai 90% itu yang harus ada di lapangan. Jadi kalau kurang dari itu ya nggak bisa bergerak ya baling-balingnya itu tadi. Seperti itu. Ya saya coba next. Nah ini pemanfaatan air. Ini kalau dari undang-undang pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu menurut Undang-Undang Dasar 45. Untuk apa? Keperluan sehari-hari, perkebunan, pertanian yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada PLTA untuk industri, ya, industri apa Pak? Ya, misalkan buat pabrik tahu itu kan juga butuh air. Pabrik tebu juga butuh air. Terus mungkin yang pabrik sepatu, tas itu yang juga pasti butuh air ya. Tapi jumlahnya yang berbeda. Terus ada juga peternakan, ya, terkait hewan juga perlu air. Itu jika disatukan akan menjadi debit kebutuhan, teman-teman. Sehingga kalau digabung ya, keperluan untuk mandi, makan, perkebunan, pertanian, PLTA semua kalau digabung jadi debit kebutuhan, butuh air gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dibuat neraca air atau keseimbangan air, wah ini gimana nih cara membacanya ya pusing. Ya teman-teman lihat aja warnanya, lihat aja warnanya gitu ya teman-teman. Ini ada warna pink sama warna biru. Warna pink di sini adalah debit ketersediaan yang tadi di sungai, di waduk gitu ya. Terus yang bawah ini yang biru ini debit kebutuhan. Nah, kalau debit kebutuhan ini di bawah grafiknya yang warna kuning, warna pink ini, dia di bawah ini berarti debit itu surplus, masih untung banyak ya, masih bisa digunakan keperluan lain. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi di sebelah kanan ini sekitar bulan Juli ini debit kebutuhannya banyak tapi ketersediaan di sungai dan lain sebagainya kecil ya berarti dia defisit atau berkurang atau kekurangan ya, kekurangan air. Nah, ini tadi setelah dari itu tadi surplus dan defisit kemudian dianalisa kira-kira dalam jangka beberapa tahun ke depan debit itu surplus ataukah defisit. Nah, kalau surplus bisa dimanfaatkan untuk apa lagi? Kalau defisit gimana caranya? Ini begitu nanti pertanyaan. Cara mempertahankan nilai surplusnya biar tidak defisit di tahun-tahun selanjutnya. Biar tidak krisis air yang tadi sudah dibahas Pak Madi. Itu kalau defisit dampaknya pasti krisis air. Nah, ini teman-teman kalau yang teman-teman untuk yang sudah SMK, SMA ya, kalau misalkan nantinya masuk di Fakultas Vokasi ITS, nah, pasti teman-teman akan Fakultas Vokasi ITS yang ini ya, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil TRKBA, air, ya, bidang air, itu pasti teman-teman akan kami ajarkan menganalisis menggunakan software-software, ya, Hekras, HKMS, Mike 21, itu pasti nanti teman-teman kami ajarkan di situ untuk bisa menganalisis potensi sumber daya air agar bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu saja dari saya pemaparan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Bapak Bagas. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan resume dari materi yang sudah disampaikan. Baik, jadi tadi Bapak Baga sudah menjelaskan beberapa aspek yang ada pada rekayasa sumber daya air. Yang pertama tadi ada siklus hidrologi, yaitu siklus air. Kemudian tadi ada data sebaran air di muka bumi, yang dimana 97,5% itu merupakan air asin yang biasa kita temukan di lautan. Kemudian 2,5% merupakan air tawar yang bisa ditemukan di sungai, tanah, dan lain-lain. Dari air tawar tersebut itu dipecah lagi menjadi 69% gletser dan lapisan es, 30% air tanah, dan 1% air permukaan. Kemudian tadi ada beberapa pengertian terkait kata-kata sumber daya air. Jadi itu terdiri dari tiga kata yang dimana tiga kata tersebut memiliki pengertian sendiri-sendiri ya. Jadi kita langsung aja, pengertian sumber daya air merupakan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Kemudian ketersediaan sendiri merupakan jumlah air atau volume air yang jika dihitung lebih lanjut akan menjadi debit ketersediaan. Kemudian sumber air yang biasa kita temukan ada di waduk, sungai, mata air, dan air tanah.
Kemudian tadi juga ada data yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama curah hujan, yang biasanya dihitung menggunakan ombrometer. Kemudian yang kedua kualitas air, yang ketiga debit, kemudian yang keempat ada cadangan air tanah. Kemudian tadi ada dijelaskan sedikit mengenai debit andalan, yaitu debit sungai yang tersedia dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air. Lalu ada pemanfaatan, yang dimana pemanfaatan air ini bisa untuk keperluan sehari-hari, perkebunan dan pertanian, PLTA dan industri, serta peternakan. Sehingga dari pemanfaatan air tersebut, jika disatukan atau digabung, akan menjadi tuntutan kebutuhan air. Nah, tuntutan tersebut jika dihitung lebih lanjut akan menjadi debit kebutuhan. Kemudian ada hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan. Yang pertama ada surplus. Surplus merupakan artinya jika di wilayah tersebut terjadi surplus adalah wilayah tersebut memiliki sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan. Lalu bagaimana jika defisit? Defisit merupakan keadaan bahwa wilayah tersebut sedang mengalami krisis air dan perlu upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, seperti konservasi, pengelolaan air limbah, dan penggunaan teknologi penghemat air. Kemudian tadi juga ada sekilas tentang pemodelan keairan, yaitu ada HEC-RAS dalam menganalisis debit sungai maupun peta banjir, ada ECHMS untuk menganalisis hujan debit, dan MIC 21 untuk analisis sedimentasi dan debit sungai. Baik, sekian resum dari materi. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang benar. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Baik.